Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Bu Novi banggakan, selamat berjumpa bersama Bu Novi di SMP Sebelah Jember yang tercinta ini. Anak-anak kelas 7, sebelumnya Bu Novi akan perkenalkan dulu ya. Nama lengkapnya Bu Novi adalah Dewi Novi Wardani, dan hari ini Bu Novi akan bahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun di sini Bu akan menjelaskan beberapa nilai-nilai yang perlu difahami, antara lain 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara di sini dalam era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki atau mengakibatkan bangsa ini menjadi jatuh yang sangat parah, bahkan sangat buruk sekali, terpuruk, sehingga akan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lainnya. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara, hal ini bisa dilihat dari berbagai daerah sering bergejolak, diantaranya terjadi kerusuhan antara warga, perkelahian antar pelajar, kemudian perebutan lahan pertanian, bahkan lahan pertambangan dan lain-lain. Dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, sebaiknya kita tumbuhkan sikap dari kemanusiaan dan dilandasi dengan keikhlasan dan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Terkait masalah tersebut di atas, dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, sebaiknya mendapatkan perhatian dari pemerintah langsung, sehingga semua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan, wilayah Republik Indonesia, serta kesejahteraan tersebut terang, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan, wilayah Republik Indonesia, serta kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Hal yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak permasalahan-permasalahan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbentuknya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Di situ tidak lepas dari peranan pemuda yang telah melakukan
langkah-langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban belajar, kewajiban dasar maksudnya, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban untuk mengabdikan pada negara dan bangsa. Nilai-nilai bela negara yang perlu dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, diantaranya 1. Cinta tanah air. Antara lain, negara yang luas, negara kita itu negara luas dan kaya raya akan sumber daya alam perlu kita cintai. Kita bisa mewujudkan dengan cara mengetahui sejarah-sejarah negara kita sendiri, kemudian juga bisa melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita. Itu diantaranya ya. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Misalnya, hidup rukun antar kelompok, menjadi anak yang berprestasi tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita wariskan dari hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, anak-anak. Pancasila itu bukan sekedar teoritis dan komunikatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat nomor 1 keragaman yang ada di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan etnik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, para siswa atau para pelajar mengharumkan nama sekolah atau alma mater dan mengikuti lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik, contohnya misalnya olahraga atau yang lain-lain. Nah, kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara, contohnya dengan cara mewujudkan tetap menjaga disiplin, ulet, kerja keras, dan menjalankan profesi masing-masing. Kemudian, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, Bu Guru ambilkan contoh diantaranya 1, bisa dalam kehidupan kekeluargaan. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Contohnya dengan cara mewujudkan tetap menjaga disiplin, kemudian ulet, kerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kemudian implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dalam kehidupan keluarga, misalnya menyaksikan film perjuangan, membaca buku yang bertema perjuangan, kemudian mengibarkan bendera merah putih pada saat hari-hari tertentu, kemudian membantu pekerjaan orang tua, menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan. Kemudian yang kedua, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sekolah, misalnya
melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, kemudian juga rajin belajar, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu juga menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti kegiatan PMR diantaranya. Kemudian yang ketiga, dalam implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap ketika kawan, sikap setia kawan, ya, sosial dengan lingkungannya, kemudian memelihara kerukunan dengan anggota masyarakat. Keempat, dalam implementasi kehidupan berbangsa diantaranya: 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. 2. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mendukung kebijakan pemerintah. 4. Menciptakan atau memakai produk-produk dalam negeri. 5. Melakukan atau mematuhi peraturan sesuai dengan hukum. Begitu anak-anak, beberapa materi, mudah-mudahan bermanfaat. Harapan Bu Novi, kalian semuanya bisa menerapkan, mengamalkan materi-materi yang Guru sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kalian selalu dicatat oleh Allah. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.